Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Baik ya? Kayaknya gak usah pakai ini deh kayaknya. Pakai aja. Untuk kepentingan pakai aja. Udah lebih gaul gitu kayak. Oke, better? Oke. Kita tahun ini punya tema dalam tahun ini adalah synchronizing. Itu temanya kita. Tema kita adalah synchronize. Synchronize itu kalau kita pakai bahasa yang kita kenal adalah penyesuaian. Bahwa sudah saatnya kita banyak menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan inginkan. Sebab kalau kita sudah mulai menyesuaikan diri, berarti ada di bagian kita yang kita sudah mulai lepaskan. Kalau kita masih gak mau menyesuaikan diri, itu berarti ada banyak dalam kita yang kita belum pernah lepaskan. So penyesuaian itu butuh melepaskan sesuatu, betul kan? Suami istri, kalau kita sudah menikah, kita mengerti untuk gampang menyesuaikan diri, kita harus belajar melepaskan, ya kan? Supaya kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun kita belajar melepaskan hak-hak pribadi kita supaya gampang menyesuaikan diri. Nah, dalam pengajaran hari ini tentu kita akan cater sesuatu yang paling mudah. Cara terbaik untuk penyesuaian di Alkitab itu namanya adalah giving thanks. Siapa yang tahu? Bahwa cara terbaik untuk menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan kehendaki adalah giving thanks. Waktu kita mengucap syukur pada Tuhan, paling tidak ada 3 bahagian kehidupan kita yang berupaya kita sesuaikan. Yang pertama adalah kita berupaya menyesuaikan cara pikir kita dan cara pikir Tuhan. So, waktu kita mengucap syukur, walaupun kita tidak mengerti, di situ kita belajar untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Karena gak gampang. Waktu kita disuruh mengucap syukur, padahal kita tidak siap mengucap syukur biasanya, it's tough. Brian, synchronizing meaning that we actually try to adjust the will of God and our will. Okay? And the best way to adjust our will and the will of God is through giving thanks. Give thanks is a good way for us to adjust our ways and the ways of the Lord. Jadi yang pertama kita adjust adalah apa tadi saya katakan? Apa kita harus adjust kan? Ya, kita punya ini pengertian terhadap sesuatu. Paling tidak kita coba adjust cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan. Tapi yang kedua adalah kita harus belajar adjust ini. Kita harus belajar adjust timingnya Tuhan juga. Siapa yang tahu bahwa timingnya Tuhan suka beda dengan timingnya kita, ya kan? Karena kalau kita mau cepat tuh, kamu nanti dulu, sabar dulu, belum. Karena kalau kita mau lambat tuh, kata sekarang waktunya. Karena kalau kita mau nyantai tuh, kata no, you gotta be rush. Karena kalau kita mau rush, kata no, nyantai dulu. Kadang-kadang waktunya kita sama waktunya Tuhan itu beda. Siapa yang tahu bahwa suka beda? Suka beda. Tapi bukan cuma waktu saja, ini dia ini. Yang berikut adalah ini perjalanan kita juga dites. Siapa yang tahu? Kita suka perjalanan kita itu lurus aja, nggak ada apa-apa. Padahal siapa yang tahu kalau Tuhan mau kita berjalan, tidak pernah lurus. Sebab tujuan kita dalam perjalanan bukan cuma sampai ke tujuan, tapi supaya kita menjadi lebih kuat, ya kan? Kadang-kadang kita mau lebih cepat nih. Pokoknya kita jalan sekarang, langsung tiba sampai di sana selesai. Kita pikir begitu tiba di tempat kita selesai. Kita pikir dengan Tuhan itu begini, dari titik A ke titik B, perjalanan itu begini, dari A sampai B selesai. Gitu aja. Begitu sampai di B, beres. Padahal tujuan Tuhan bukan cuma memindahkan saudara dari sebuah titik ke titik yang lain. Tujuan Tuhan dalam perjalanan adalah supaya menguatkan saudara. Bangsa Israel itu sebenarnya dari Mesir pergi ke tanah Kanaan cuma perlu berapa hari? Kalau jalan kaki kira-kira 11 hari sampai 2 minggu lah. Tapi berapa lama mereka tempuh? 40 tahun. Atas maksud siapa? Mereka masuk ke tanah perjanjian pada gurun selama 40 tahun. Kita bilang atas kehendak Tuhan mereka masuk ke dalamnya. Jadi kadang-kadang Tuhan punya jalan sama dengan kita suka-suka berbeda. Nah makanya mengucap syukur itu adalah saya punya bahasa itu. The way to tune our lives with the lives of God. Kita tuning diri kita dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Nah mari kita baca beberapa ayat di Alkitab. Kadang-kadang kehendak kita sama kehendak Tuhan suka nggak sejalan, ya kan? Kadang-kadang Tuhan mau kita mengasihi orang lain, kita mau membenci orang lain, ya toh? Kadang-kadang Tuhan mau kita lebih sabar pada orang lain, kita suka lebih membenci. We love to hate than to wait, kan begitu? Ya kita lebih suka gampang marah ketika orang
telat sedikit kita marah gitu. Ketika orang tidak buat seperti kita punya expectation, kita marah. Padahal Tuhan mau kita lebih apa? Lebih sabar, ya kan? Siapa yang tahu suka-suka beda. Ekspektasi kita dengan Tuhan suka berbeda. Nah di Alkitab, ada satu bagian Alkitab yang mengajarkan kepada kita gini, bahwa latih kehendak saudara, latih jiwa saudara untuk takluk pada perkataan Tuhan. Bagaimana caranya? Ini ada sebuah kata di Alkitab. Perintah jiwa saudara dengan firman Tuhan. Makanya ada baiknya saudara baca firman Tuhan. You gotta command your soul with the word of God. Command it, command. This is the word says, right? You gotta submit, you gotta obey the will of the Lord. Mazmur 103. Mazmur 103. Kita baca ayat ini. Ayat-ayat yang saya selalu nikmati kalau membacanya. Saya bahkan menghafalnya, berupaya menghafalkannya. Seluruh Mazmur ini. Mazmur ini sangat bagus. Yuk kita baca bergantian Mazmur ini. Saya baca ayat 1, suruh baca ayat 2. Gak banyak, cuma 22 ayat. Dan saya baca 11, saudara baca saudara baca kan 22 ayat, saya 11 berarti harusnya. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayatnya yang genap. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memamputai kau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan umur bagi segala orang yang ikhlas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah yang jaya berkasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya mendendam. Tidak ada kasih Tuhan dan dosa kita, dan tidak ada balas bagi Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri selalu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila yang berkasihnya, maka dia akan dia dan padanya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Wow, membacanya aja kayak kita punya spirit yang nggak terasa sih. Just to read this passage is like your soul being lifted up, you know, because it's powerful. Ayat-ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu mau sekali mengadakan penyesuaian dengan kita setiap saat. Salah satu caranya adalah gini, kita harus biasakan jiwa kita, dorong jiwa saudara untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Selalu dorong jiwa saudara, dorong jiwa saudara. Di pagi hari katakan kepada jiwa saudara, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebajikannya. Ini adalah statement-statement yang sebenarnya itu uplift your spirit to do the will of God.
Sebab tujuan dari Mazmur ini sebenarnya adalah ada 3 tujuannya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara adalah pembelajar kitab Mazmur, sudah tahu ini adalah salah satu puisi kan. Kitab Mazmur itu kitab puisi. Ini puisi ditulis oleh penulis Mazmur untuk beritahukan kepada kita ada 3 tujuannya dia beritahukan kepada kita. Yang pertama adalah orang benar harus selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Artinya begini, orang benar harus memiliki trigger dari dalam untuk dapat memuji Tuhan. Kita tidak memuji Tuhan karena keadaan. Kita tidak memuji Tuhan karena cuma situasi bagus, cuaca baik, lagunya bagus, lagunya kita tahu, orang-orang yang menyenangkan. Bukan itu. Kita memuji Tuhan sebab dalam saudara ada kekuatan yang mendorong saudara untuk memuji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Itu berarti kalau saudara sudah mulai seperti itu berarti you are become the self-started praising God. Saudara perlu di pompa-pompa dari depan. Puji Tuhan dong, masa sudah nggak puji Tuhan dong, nyanyi lagi dong, nah gitu. Tapi saudara kemudian sudah terbiasa dan bukan cuma di kebaktian sudah memuji Tuhan. Dalam segala keadaan sudah memang telah terdorong dari dalam. Sudah punya trigger dari dalam untuk terus memuji Tuhan. Apa alasan kita memuji Tuhan? Ada 3 alasan yang dia tulis di dalamnya buat kita. Ada 3 alasan dia tulis buat kita. Yang pertama adalah apa saudara? Kenapa kita harus puji Tuhan? Kenapa? Karena dia baik buat kita. Janganlah lupakan kebaikannya. Amin. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua karena apa? Yang kedua karena apa? Baca aja situ, aja situ. Dia telah apa? Menebus kehidupanmu. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan karena Tuhan telah menebus kita. Ingat, penebusan itu tidak ada urusannya dengan kebaikan kita loh. Penebusan semata-mata karena Dialah penebus. Amin. Dia menebus kita karena Dia adalah apa? Penebus bukan karena saudara baik, bukan karena saudara lebih pintar, bukan karena saudara lebih tahu, bukan saudara termasuk golongan elit tertentu sehingga Tuhan tebus saudara. Saudara ditebus oleh Tuhan cuma karena ada alasan, cuma satu saja, karena Dia adalah apa? Penebus. He saved us because He is the Savior. Itu alasannya. Makanya bilang ini dia menebus, mengampuni kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu, menebus engkau dari lubang kubur. Itu masuk dalam satu paket itu kita sebut sebagai apa? Itu disebut the completeness of salvation. Dia sembuhkan kita, dia pulihkan kita, dia ampuni dosa kita, dia jadikan kita berarti. Tapi ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ayat yang kelima saya suka banget. Ini yang orang lain tidak suka pikirkan, tapi saya suka berkali-kali memikirkan. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Cocok. Pikirkan dulu kata itu. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Pikirkan dulu. Apa itu hasrat? Hasrat itu passion. Hasrat itu gairah. Hasrat itu adalah keinginan, kerinduan. Itu hasrat. Alkitab bilang begini. Hasrat kita dia penuhi, dia penuhkan. Itu kata yang dipakai itu, satisfied, filled it up. Dia penuhkan begitu rupa dengan semua kebaikannya. Dan kemudian apa? Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ingat, terjemahan yang tepat lagi sebenarnya. Masa mudamu diperbaharui seperti burung apa? Raja Wali. Seperti pada burung. Bukan cuma menjadi baru, tapi apa? Dibaharui. Diperbaharui oleh Tuhan. Kata lain, orang tua pun yang usianya sudah lebih tua pun tetap mengalami pembaharuan. Apa yang diperbaharui? Loh, masa mudanya. Apa itu masa muda? Time of creativity, time of work, sudah diperbanyak semuanya. Ditambah time of fruitfulness. Ada istilah kan untuk berbuah itu ada istilahnya kan. Istilah kalau sudah masih bisa berbuah itu masih termasuk muda namanya itu. Kalau sudah tidak lagi itu sudah termasuk apa? Sudah bukan, sudah selesai, sudah lewat maksudnya itu. Itu sudah kadaluarsa. Tapi kalau kita bilang masa mudamu diperbarui adalah sampai tua kamu tetap berbuah.
Itu disebut dalam Mazmur 94 bahwa kita menjadi gemuk, segar, berbuah lebat. Haleluya. Bukan gemukan, gemuk aja. Ya, Alkitab beritahukan buat kita hal-hal inilah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kalau kita punya hasrat selalu baik, kita akan mengalami itu tuh, kesegaran dari dalam. Hasrat kita ini yang perlu diperbaharui terus. Saya orang yang bekerja keras. Saya tahu banget kalau saya mulai negatif, saya drain. Kalau saya mulai negatif terhadap diri saya, terhadap orang di sekitar saya, terhadap proyek yang saya ingin kerjakan, terhadap tugas-tugas yang saya kerjakan. Kalau saya mulai negatif mulai hal tersebut, saya gampang capek, saya gampang lelah. Tapi begitu ini. Kalau saya punya hasrat, dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, positif, tahu gak sih? Kalau hasrat kita positif, itu pasti sudah akan mengerjakan sesuatu dengan sukacita. You can bear most anything, apa aja, sudah boleh bear apa aja. Saya masih ingat waktu saya baru menikah. Itu kan fase paling berat kan. Biasa pikul diri sendiri, kan pikul orang lain. Yang paling berat kalau pikul orang lain, pikul mertua juga lebih berat lagi. Kan? Kalau mertua nggak setuju lebih berat lagi pikulannya itu. Tapi saya mau beritahu buat saudara, at that time saya berkata begini, saya harus berpikir positif. Dan Tuhan baik banget. Kalau hasrat kita dipenuhi dengan itu hal positif, itu kebaikan, kita itu saya pakai bahasa ini. You can bear most anything, apa aja. Dikasih buat saudara, saya bisa berkata begini. Kayak apa lagi saya mau lihat tentang. Oke, bring it on. Kayak apa yang mau menekan kehidupan saya, kayak apa? Sampai kakaknya Ina bilang buat Ina gini, suamimu tuh tahan banting. Haleluya. Orang tahan banting itu namanya durability-nya terjamin. Ya kan? Ya kita mesti itu dong. Kalau kita gampang pecah, kita gampang dikalahkan, orang gampang tundukan kita hanya pull string a bit, kita udah baru kasih begini, kita udah marah, kita sudah kecewa, kita sudah panik. Orang akan gampang pull string saudara anytime, dan sudah kemudian gampang dikendalikan ke sana kemari. Makanya begini, salah satu hal yang membuat kita tenang dan diperbaharui kekuatan kita adalah ini dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Amin. Itu 3 sebab mengapa kita perlu mengucap syukur day in day out. Itu paling mahal semua itu. Pernah ketemu orang yang negatif, Pak? Terus kita pikir, gimana bikin dia positif? Tidak ada cara. Tidak ada cara merubah dia kecuali dia disentuh dengan kebaikan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Seorang yang paling bajingan sekalipun, kalau dia disentuh dengan kebaikan, kemungkinan dapat berubah. Itu sudah pernah tahu cerita itu, Les Miserables itu, The Miserables, satu film yang sangat terkenal, satu film yang barangkali ditonton oleh banyak orang. Saya sudah nonton playnya, saya sudah waktu saya masih di IICM dulu, Creative Ministries Institute, kita main play itu, kan? Kita main playnya, sampai saya hafal beberapa lagu yang dimainkan, yang dinyanyikan oleh John Valjean. Salah satu lagu yang saya masuk juga Bring Him Home. Nonton berkali-kali tetap terinspirasi oleh kisahnya, sebab kisahnya cuma sederhana seperti ini. Penjahat kalau disentuh dengan kebaikan, mereka bisa berubah jadi baik. Ya kan? Siapa aja. Kalau orang tidak pernah disentuh dengan kebaikan, hasratnya tidak pernah dijamah oleh kebaikan, susah jadi baik orang kayak begitu. Tapi Alkitab bilang buat kita seperti ini. Dia yang memuaskan hasratmu dengan apa? Kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Itu alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Terus apa itu? Self starter dari dalam. Harusnya dia triggernya dari dalam kita sendiri, tidak tunggu dari luar. Kemudian ada 3 hal yang dia perkenalkan buat kita, yang harusnya menjadi karakter kita, yang kita perlu sesuaikan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-13.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang apa? Takut akan Dia. Kenapa orang perlu takut kepada Tuhan? Apa artinya takut kepada Tuhan? What is the meaning of fear of the Lord? Apa artinya takut kepada Tuhan? Saya kira saya sudah berkali-kali beritahukan kepada saudara ayat ini atau khotbahkan mengenai takut akan Tuhan. Kata takut dalam bahasa Ibrani-nya, karena ide takut akan Tuhan itu lebih banyak di Perjanjian Lama daripada di Perjanjian Baru, betul ya? Perjanjian Lama kata takut akan Tuhan ditulis lebih dari 300 kali, banyak banget diulang-ulang kata itu. Sedangkan di Perjanjian Baru hanya mungkin 3 atau 4 kali. Bahkan di Perjanjian Baru kata takutnya itu sama dengan kata takut apapun. Kata yang dipakai adalah fobia itu. Ya, takut itu. Tapi kalau di Perjanjian Lama lain kata takutnya. Perjanjian Lama itu memberikan kepada kita begini, suatu penghargaan yang tertinggi, the highest reference to a person or being that we love or worship. Berarti takut akan Tuhan itu begini, memposisikan satu pribadi pada posisi yang tertinggi. Maksud tertinggi adalah highest priority. Jadi yang kata lain, takut akan Tuhan itu punya arti sederhana. Prioritizing God in your life. Itu takut akan Tuhan. Tapi kita takut akan Tuhan, kalau Tuhan datang kita sembunyi di bawah kolong. Itu bukan takut itu. Berdosa itu. Takut akan Tuhan adalah kita prioritizing God. Kita jadikan Tuhan sebagai pribadi yang nomor 1 dalam kehidupan kita. Bukan nomor 2, bukan yang lain. Makanya kita bilang buat kita gini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang apa? Yang takut akan Dia. Sebab Ia sendiri tahu siapa kita. Wow. Coba setelah itu ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 diberitahukan keadaan manusia. Mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Karena keadaan kita, ya kan? Bayangkan, kita ini apa? Debu. Ya. Dia bilang ini, manusia hari-harinya seperti apa? Rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bayangkan, we are fragile. Kita terbatas. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita sangat bergantung pada Tuhan. Makanya kalau kita sampai datang pada titik ini, kita perlu prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita bergantung kepadanya. That's it. Itu saya sebut sebagai the greatest synchronizing a man can do in his life. Dia pasti sudah synchronize betul tuh, kalau dia sadar bahwa dia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Cuma Tuhan yang bisa. Dia tidak bisa, terbatas. Wow. Benar nggak sih? Takut akan Tuhan. Sudah? Yang kedua, setelah takut akan Tuhan, yang kedua adalah orang yang menjadi covenant people. Orang yang berpegang pada apa? Perjanjiannya. Coba kita baca ayatnya yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selamanya sampai kepada selama-lamanya kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan bagi anak cucu, bagi orang-orang yang apa? Berpegang pada apa? Perjanjiannya. Ini berarti orang-orang yang memegang covenant dengan Tuhan. Nah, kalau ada kata covenant, berarti yang diminta dari kita adalah responsibility. Betul? Kalau tadi takut akan Tuhan, yang diminta dari kita adalah prioritas. Tapi kalau covenant, yang diminta dari kita adalah tanggung jawab. Tuhan mau kita punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bertanggung jawab pada semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab orang yang berpegang pada perjanjiannya selalu ini, mereka ingat untuk melakukan apa? Firman-Nya, melakukan perintahnya. Kalau orang berpegang pada perjanjian Tuhan, maka tanggung jawabnya dalam kehidupannya adalah melakukan perintah Tuhan. Simple.
Saya baca 3 hari belakangan ini, saya baca itu, ini ayat-ayat di dalam yang luar biasa. Saya betul-betul sangat diberkati baca ulang ayat ini. Saya baca ulang. Pokoknya pagi-pagi saya sudah bangun, saya sudah berkata perkataan itu. Istriku pasti sayang banget. Kok 3 hari belakangan ini aku terus saya itu. Pujilah Tuhan ya jiwaku. Pujilah namanya yang kudus saya segenap batinku. Karena memang ini hidup kembali dalam kehidupan kita. Tahu gak, kita gampang sekali lalaikan tanggung jawab yang diberikan buat kita. Sebentar Ferry sama Riri akan menyerahkan anaknya, ya kan? Itu tanggung jawab itu tanggung jawab. Kalau di adat istiadat Yahudi seperti sunat anak mereka pada hari ke-8, itu tanggung jawab. Masih ingat cerita tiba-tiba Tuhan ingin bunuh Musa? Pernah dengar cerita itu? Tiba-tiba Tuhan, ini kita bilang, lalu tiba-tiba Tuhan berniat membunuh Musa. Keren banget itu ayat. Hah? Tuhan pengen bunuh Musa? Kenapa dia bunuh Musa? Waktu kemudian yang tahu itu siapa? Yang tahu istrinya. Langsung istrinya datang dan sunatin anaknya. Waktu sunat anaknya tiba-tiba kemudian dibilang ya ini kata yang dia pakai darah pengantin telah tercurah. Maksudnya tanggung jawabnya mereka. Begitu anaknya selesai berarti anak itu juga termasuk anak perjanjian yang lahir dari ikatan perjanjian Musa dan Zipora. Musa bertanggung jawab. Dan Musa terlalu sibuk. Dia kan leadershipnya tinggi banget. Dia lagi pimpin 3 juta orang. Dia nggak ingat yang di rumahnya. Tuhan mau beritahu buat kita, sehebat apapun tanggung jawab kita, jangan lupa anak-anak kita penting. Amin. Dan sama Riri juga tahu hal tersebut, bahwa anak kita lebih penting dari apapun. Dibawa kepada Tuhan. Sebab itu tanggung jawab. Orang yang berpegang pada perjanjiannya, ingat untuk melakukan apa? Kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita? Pindahkan kepada anak-anak kita. Itu adalah kata kunci. Jadi yang pertama adalah apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua adalah berpegang pada perjanjian Tuhan. Dan this is the last time. Adalah mereka yang ini kata yang dipakai. Ada 3 kata yang berhubungan dengan firman Tuhan. Melaksanakan firman-Nya, mendengarkan suaranya, melakukan kehendaknya. Kita sebut sebagai the package of the will of God. Yang terakhir adalah kita adalah menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Coba kita lihat ayatnya dari ayat ke-20. Lalu kita bilang seperti ini. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Yang kedua ayatnya, sudah baca berikutnya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang apa? Melakukan kehendaknya. Dengan kata lain, kalau kita simpulkan yang sederhana adalah ini. Yang ketiga yang harusnya stay with us, untuk terus tersedia mengalami proses sinkronisasi dengan Tuhan adalah ini. Kita tersedia untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Ketersediaan kita terhadap firman Tuhan. Ini dia. Firman Tuhan selalu tersedia buat kita. Tapi apakah kita tersedia buat firman Tuhan? That is another question. Firman Tuhan selalu tersedia buat kita. Konteks apa aja? Firman Tuhan selalu tersedia buat kita. Waktu susah baca firman, ada penghiburan. Waktu senang baca firman, tambah kekuatan. Apalagi waktu berhasil baca firman, pindah next level. Apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, Alkitab bilang firman selalu available buat kita. Tapi bagian kita adalah, are we available to the Word of God? Ketika firman Tuhan datang buat kita, belum siap, tunggu dulu. Makanya salah satu garam punya A itu adalah availability. We need to always have the availability for the Word of God to penetrate to our life, to speak to our lives, to command us to do anything, to ask us to do anything. Availability terhadap kehendak Allah itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Ya, saya belajar bahwa ketersediaan pada kehendak Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita mampu mengerjakan apapun dengan karunia kita. Saya kemudian sadar, Tuhan bukan cuma pilih orang yang punya karunia,
Tuhan pilih orang yang tersedia. Only available people will be used anytime, anywhere, in any circumstances by God. Why? Because availability is the most expensive thing to have in a time of rareness. When everything rare, availability is, di tengah-tengah dunia yang lagi rare kasih, availability untuk mengasihi perlu sekali. Di tengah-tengah dunia yang kurang belas kasihan, availability untuk belas kasihan sangat dibutuhkan sekali. Di tengah-tengah dunia yang sudah tidak suka memberi lagi, availability to give itu tetap dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan akan pakai orang-orang yang seperti ini. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan kembali berbicara kepada kita. Yuk, mulailah dengan mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. 3 alasan kita mengucap syukur. Yang pertama karena apa? Tuhan baik. Yang kedua, karena Dia menebus kita. Yang ketiga adalah Dia memenuhkan hasrat kita dengan kebaikan. Kemudian 3 hal yang kita terus perlu miliki dalam kehidupan kita supaya proses ini terus berlangsung. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Yang kedua adalah berpeganglah kepada perjanjiannya. Berarti tanggung jawab kita harus terus pegang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketersediaan kita terhadap kehendak Allah. Saya mau berdoa supaya hari ini Tuhan memberkati anak dari Ferry dan Riri, supaya anak ini at least available untuk menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Available for the parents, available for God, available for the responsibility of the citizenship or whatever. Yang paling penting adalah kalau Tuhan telah memegang anak-anak kita, percayalah mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan tolong mereka. Ada banyak cerita tentang anak-anak kita. Ya, istri saya boleh cerita Jesse umur berapa hari itu kesetrum sampai sudah enggak itu. Tuhan tolong tuh, bayangkan masih panik ibu muda. Bayangkan lagi celup itu tuh panas, masak susu itu bikin panas susu. Pakai itu kan di Indonesia itu pakai apa sih pemanas? Dia pegang pemanas ini. Yang kesetrum dan lagi gendong anak, dia nggak rasa anaknya udah ini. Detaknya itu dia udah ngapain? Udah shock dia sih. Bayangkan, ya Tuhan pelihara itu. Coba bayangkan. Ada banyak hal. Dia jadi timbang, dia jatuh timbangan pun. Saya pun, soalnya saya nggak tahu. Udah ada yang salah. Pantasnya dagang aneh masalah. Nah, tapi saya bilang adalah bahwa anything can happen to us. Saya masih ingat ya, ada Bung Kris sama itu anaknya Bung Kris. Itu kita lagi setting up buat performance concert. Saya masih itu celebration of praise bikin di sini. Kris sama punya aku jalan di bawah speaker itu. Terus sekarang jatuh kena kepalanya. Kalau lagi nafas kalau udah geger atau apa tuh. Begitu itu jatuh kita terjatuh namanya Yesus toh. Sebenarnya cuma bisa begitu mau gimana lagi? Dia lagi pak, dia tiba-tiba langsung jatuh. Dia pingsan ini. Itu kita pegang kembali, dia teriak-teriak, sudah gimana? Jangan lagi, udah selesai. Gini, Tuhan mengasihi anak kita. Tapi kalau dia telah percayakan tanggung jawab buat kita dan bagian kita terus tanggung jawab untuk hal tersebut, jangan sampai kemudian ditelantarkan dan begitu kan. Kita harus tetap lakukan bahagian kita. Saya percaya faithful ini bahagia punya bapak dan ibu kayak begini. Mereka berdua adalah cinta Tuhan, mereka bersemangat. Mereka adalah orang-orang yang tentu berserah kepada Tuhan. Keluarga dari dua pihak adalah keluarga yang mencintai Tuhan. Saya percaya bahwa berkat Tuhan turun atas hari ini. Kita bersyukur untuk hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.